Shalom adik-adik Rocky yang ada di rumah. Wah, apa kabar adik-adik? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat. Hari ini, hari Minggu kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, kakak mau tanya nih, siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangannya coba. Ya, kakak yakin ya. Lihat adik-adik semua bersuka cita pagi hari ini. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Mungkin kalian ada yang saat ini sedang bersedih, mungkin ada yang marah, mungkin ada yang ngambek. Ada nggak adik-adik? Wah, kalau ada kakak kasih tips buat kalian. Kita akan memuji Tuhan adik-adik. Maka adik-adik harus bernyanyi dengan semangat, bernyanyi dengan penuh sukacita. Dan kakak yakin adik-adik semua yang sedih akan bersuka cita kembali. Karena kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut untuk bernyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami kembali anak-anak Tuhan datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Beri kami sukacita ketika kami menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik Rocky, bagaimana? Kalian sudah bersuka cita kan? Ya, ketika kita memuji Tuhan, pasti kita merasakan sukacita. Ya, sekarang adik-adik,
kita mau biasakan diri kita untuk memuji Tuhan, untuk berdoa dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan selalu merenungkan firman-Nya agar kita semakin hari semakin bertumbuh. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini. Adik-adik semua, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan telinga kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian lagu ini. Ku rindu
mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau duduk diam, duduk dengar-dengaran, kami mau sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky, di mana saja saat ini adik-adik Rocky sedang berada. Kenapa di mana saja? Karena ada yang di Kelapa Gading, ada yang di Pik, ada yang di Pluit, ada yang di Serpong, ada di mana-mana. Yang pasti di mana-mana hatiku senang. Coba kasih tahu dulu sama mama papa, sama kakak, sama adik, bilang di mana-mana hatiku senang. Kenapa senang? Karena Yesus di dalamku. Baiklah adik-adik, mari kita bersama-sama akan beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sharing bersama, kita juga nantinya akan belajar bersama-sama tentang sesuatu yang pastinya membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa dulu adik-adik ya. Tutup matamu dan lipat tanganmu dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebab pagi hari ini kami mau bersama-sama mencari wajah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan membuat penuh sukacita ibadah pagi hari ini. Kami membuka hati kami, silakan Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami untuk mengerti apa yang akan disampaikan sharing pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Iya, adik-adik, kakak mau tanya ya, masih ingat kan sama Kak Rina? Nah, kalau masih ingat, coba Kak Rina mau tanya, kira-kira apa yang membuat adik-adik ingat sama kakak? Ayo, apa? Pasti karena adik-adik suka lihat kakak ya, suka nyanyi gitu. Kenapa? Karena kebiasaan kakak menyanyi. Bukan cuma sekedar menyanyi, tetapi kita belajar memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa bisa seperti biasanya menyanyi di mana saja kita bisa melakukan dengan yang baik? Karena itu adalah sesuatu yang sering kali diulang-ulang, yang menjadi suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan secara alami. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu diperintah lagi, tetapi kita bisa lakukan segalanya itu dengan alami. Nah, pertanyaan kakak, kebiasaan apa yang adik-adik buat? Contoh, waktu bangun tidur, apa yang adik-adik lakukan? Coba diingat-ingat dulu sebelum menjawab. Diingat-ingat kira-kira apa ya? Kebiasaan aku apa ya? Oh mama, kebiasaan aku langsung bangun tidur, buka mata, aku langsung teriak-teriak, mama, aku minta minum susu. Mama, aku mau makan ini. Mama, aku mau main handphone. Coba diingat-ingat. Atau ada juga yang begini kebiasaannya. Ma, aku berdoa dulu ya. Pa, aku berdoa dulu. Setelah itu, aku mau lakukan aktivitasku. Nah, kebiasaan apa yang adik-adik bangun? Kebiasaan itu harus kita lakukan terus-menerus. Kalau kita tidak lakukan terus-menerus, maka namanya bukan kebiasaan. Nanti lupa, hari ini lakukan, besok tidak lakukan, besoknya lagi lakukan, seterusnya lagi tidak lakukan, nanti lama-lama kita bisa lupa. Tapi kalau kita punya kebiasaan yang baik dan kita lakukan setiap saat, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Kita akan melakukannya dengan sukacita. Terlebih Tuhan kita. Kalau adik-adik punya kebiasaan waktu bangun tidur, adik-adik langsung bilang Tuhan, mengucap syukur ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat.
Aku boleh melihat papa, mama, kakak, adik semuanya sehat. Aku bersyukur Tuhan. Itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan mengucap syukur. Setelah itu apa lagi? Berdoa. Kebiasaan yang baik kita berdoa. Apa cukup sampai di situ? Belum. Ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan, yaitu membaca firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya, adik-adik setiap hari baca firman gak? Ayo ngaku, gak boleh bohong ya. Anak Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Anak Tuhan Yesus selalu jujur. Yang suka baca firman Tuhan pada saat bangun tidur, coba angkat tangannya. Kakak lihat loh dari sini. Ayo, nanti kakak-kakak Rocky akan mencatat siapa itu yang angkat tangan. Nah, bagus. Ternyata kakak melihat adik-adik semua di Rocky adalah adik-adik yang manis, adik-adik yang punya kebiasaan membaca firman Tuhan. Kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita. Adik-adik, kakak mau tanya lagi satu kali ini ya. Adik-adik kalau lapar ngapain? Tidur? Kalau lapar ngapain? Apakah adik-adik pergi? Kalau lapar pasti makan. Bener gak? Kenapa? Otomatis ya. Secara otomatis waktu kita merasa lapar kita pasti makan. Gak usah disuruh-suruh lagi. Waduh, perut aku lapar ini. Aku pasti pergi makan. Itu karena kebiasaan kita meresponi tubuh kita saat lapar, kita makan. Tanpa disuruh kita pasti makan. Begitu juga dengan berdoa, dengan memuji menyembah Tuhan, dengan membaca firman. Kalau ini kita jadikan kebiasaan, maka papa, mama gak perlu lagi panggil-panggil. Ayo cepat ya baca firman Tuhan, cepat ya berdoa. Gak perlu lagi. Kenapa? Karena papa mama bisa melihat ternyata adik-adik ini adalah adik-adik yang mempunyai kebiasaan yang baik. Tanpa disuruh sudah membaca firman, tanpa disuruh sudah berdoa. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini tentu kita bisa lihat contoh-contoh di Alkitab. Contoh-contoh yang luar biasa. Contohnya siapa? Salah satu contoh adalah Daniel. Pernah dengar Daniel gak? Daniel itu keren loh. Dia punya kebiasaan berdoa sehari 3 kali. Nah, karena Daniel punya kedekatan dengan Tuhan, punya kebiasaan berdoa sama Tuhan. Berdoa itu apa sih? Berdoa itu komunikasi, ngomong-ngomong sama Tuhan. Ya, kalian ngomong sama Tuhan itu berdoa. Ngomong sama Tuhan seperti Daniel. Sehari dia 3 kali, dia berdoa, dia memuji menyembah Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Apa yang Daniel dapatkan? Waktu dia dekat dengan Tuhan, dia terbiasa ngomong-ngomong sama Tuhan. Bahasnya curhat ya. Adik-adik kalau mau ngobrol sama Tuhan seperti curhat sama teman-teman, seperti curhat sama papa mama. Nah, seperti itulah. Jadi ngomong-ngomong sama Tuhan gak perlu takut. Bilang begini, Tuhan, aku pingin nanti besar, aku pingin mempunyai cita-cita seperti ini, seperti itu. Ngomong aja, gak perlu takut. Nah, Daniel tuh punya kebiasaan gitu. Punya kebiasaan berdoa 3 kali sehari. Memuji menyembah Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya Daniel dipilih oleh Raja Darius menjadi 3 orang yang terpilih menjadi pejabat tinggi di Babel. Padahal kalau dibilang Daniel itu siapa sih? Ya karena dia dekat sama Tuhan, dia dipromosi Tuhan, dia mempunyai hikmat. Jadi kalau adik-adik punya kebiasaan dekat sama Tuhan, gak perlu takut masa depan kalian. Masa depan kalian Tuhan yang promosikan. Kerjaan adik-adik sama kakak sekarang ngapain? Menyenangkan hati Tuhan. Punya kebiasaan yang baik, berkomunikasi sama Tuhan, mencari wajahnya, memuji menyembah Dia, dan membaca firman.
Kenapa perlu membaca firman? Karena di dalam firman itu ada perintah-perintahnya, ada larangan-larangannya. Jadi kita bisa tahu, oh Tuhan suka yang ini, oh Tuhan gak suka yang ini. Gitu ya adik-adik. Nah, Raja Darius itu dia memilih 3 orang tadi termasuk Daniel. Dia orang yang hebat. Coba bayangkan, Daniel itu kan pejabat tinggi. Ya, dia pejabat tinggi, udah pasti sibuknya luar biasa. Sibuk banget, yang gak jadi pejabat aja sudah sibuk, apalagi Daniel. Tapi karena kesibukannya model apapun tidak membuat Daniel lupa untuk tetap berdoa, untuk tetap membaca firman, untuk tetap mencari wajah Tuhan. Tetap tidak dikurangi porsinya. Pertanyaan kakak, adik-adik lebih banyak mana waktunya? Baca firman atau main game? Ayo. Nanti tak tanya lo papa mama lo. Ayo, siapa yang lebih banyak main game? Bertobat ya adik-adik ya. Kita harus punya banyak waktu bicara dengan Tuhan. Lalu apalagi yang suka nonton YouTube? Atau yang sekarang lagi heboh nih main TikTok. Apakah adik-adik lebih fokus dengan main TikTokmu daripada punya waktu dengan Tuhan? Adik-adik jangan lupa loh, yang punya semua ini Tuhan. Jadi kalau hidup kita mau diberkati lebih lagi, maka kita harus memprioritaskan Tuhan. Ya, kita harus tata kebiasaan kita sejak kecil. Kebiasaan kita tidak boleh salah, karena ketika kebiasaan itu dilakukan terus-menerus, maka kita akan bertumbuh menjadi kebiasaan-kebiasaan yang alami yang terjadi dalam kehidupan kita. Adik-adik, dengar ya, kesibukan apapun saat ini, termasuk papa mama adik-adik. Papa mama adik-adik sesibuk apapun pasti tetap memperhatikan adik-adik. Kenapa? Karena itu bukti kasih sayang, itu kebiasaan yang dilakukan orang tua. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Sebagai anak-anak yang cinta Tuhan, apakah adik-adik akan melupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk Tuhan? Tidak boleh adik-adik, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memperhatikan kita. Maka kita juga harus mempunyai aktivitas untuk punya kebiasaan berbicara dengan Tuhan. Punya kebiasaan memuji menyembah Dia. Dan satu lagi adik-adik, ini ya yang perlu diterapkan. Kakak mau cerita ini kenapa? Karena ini kakak lakukan loh di rumah untuk anak-anak kakak ya. Anak-anak kakak itu kakak biasakan untuk mereka setiap hari menghafal ayat firman Tuhan. 1 ayat aja, 1 ayat ya. Kakak gak masalah dia mau bacanya pagi, siang, atau malam. Yang pasti hari itu dia harus membaca 1 ayat. Dia harus menghafalkan 1 ayat. Untuk nanti malam dia harus menghafal di hadapan kakak, di hadapan keluarga. Dia harus menghafalkan itu. Lalu apa? Kakak membiasakan mereka untuk membaca firman dan memuji menyembah Tuhan. Dan yang tidak boleh dilupakan, pada saat kita membaca firman, kita gak boleh baca firmannya cuma dalam hati, tetapi biasakan untuk telinga kita mendengar ya, sampai telinga kita mendengar. Selain itu apa? Kita biasakan untuk berdoa juga dengan bersuara. Kita biasakan berbicara dengan Tuhan dengan bersuara. Adik-adik mau minta apa sih sama Tuhan? Kalau minta apa dengan Tuhan, adik-adik pasti dong ingin mencari wajah Tuhan, ingin mencari perhatian Tuhan, supaya betul-betul apa yang dirindukan adik-adik bisa adik-adik dapatkan. Salah satu menarik perhatian Tuhan apa? Dengan terus punya kebiasaan yang baik, yaitu berkomunikasi yang baik dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, supaya seperti Daniel, Tuhan memberikan hikmat kepada adik-adik semua untuk menjalani hari-hari, untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan, untuk tetap bisa bersyukur. Jangan lupa adik-adik, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, buang kebiasaan-kebiasaan yang buruk.
Kalau engkau punya kebiasaan-kebiasaan seperti gadget yang berlebihan, seperti main TikTok yang berlebihan, adik-adik saat ini adik-adik bisa bicara bahwa sama papa sama mama bahwa aku mau memberikan waktuku buat Tuhan, bukan sisa waktu, tetapi berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kalau adik-adik sedini ini sudah melakukan hal yang terbaik, percayalah, tidak lama-lama lagi Tuhan pasti mempromosikan adik-adik menjadi adik-adik yang lebih luar biasa, mempunyai masa depan yang lebih gemilang. Ya adik-adik, karena kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa untuk terima doa berkat. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing pada siang hari ini. Biar kiranya kami boleh mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, dan boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap adik-adik dimanapun berada. Sebab kami percaya masa depan adik-adik gilang gemilang di tangan Tuhan. Tuhan menjadikan adik-adik berhasil, beruntung, dan mujur. Di dalam nama Yesus, amin. Adik-adik jangan lupa setelah ibadah ini adik-adik harus mengikuti Zoom. Di mana link Zoom itu nanti akan diberikan kepada kakak-kakak melalui orang tua adik-adik. Jangan lupa nanti adik-adik bisa membahas tentang ini. Kebiasaan-kebiasaan apa yang harus disingkirkan dari kehidupan adik-adik. Bukan hilang semua tetapi dikurangi ya. Lalu kebiasaan-kebiasaan apa yang harusnya adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.